Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Daerah Kepulauan Yapen Waropen, Kepulauan Yapen, atau yang mewakili Bapak Haji Insinyur Wahyudi Irianto MM, Asisten 3. Yang kami hormati Bapak Dandim Kepulauan Yapen. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kepulauan Yapen. Yang kami hormati Bapak Kepala Departemen Agama Kepulauan Yapen, yang dalam hal ini diwakili oleh Al-Ustadz Haji Suwardi SAG. Yang kami hormati Bapak-bapak DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang kami hormati ketua-ketua lembaga keagamaan Kepulauan Yapen. Yang kami hormati ketua tamir masjid Kepulauan Yapen. Yang kami hormati imam masjid Kepulauan Yapen. Dan yang kami hormati dan kami ta'zimi alim ulama Kepulauan Yapen dan tokoh perempuan Kepulauan Yapen. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan seluruh jamaah kaum muslimin muslimat yang telah menyediakan waktunya untuk hadir di tempat yang penuh diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Faqala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim fi ayatil ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikati warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Bapak Ibu tamu undangan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengajak kepada kita semua untuk tak henti-hentinya serta tak bosan-bosannya, mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Semoga peringatan yang telah kita laksanakan di kesempatan yang sangat berbahagia ini akan kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi diri kita untuk mentarbiyah, mendidik diri kita di bulan yang penuh keberkahan ini untuk menjadi manusia yang paripurna di 11 bulan yang akan kita lewati ketika Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedua kalinya, salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada kita yang mudah-mudahan selalu senantiasa istiqamah menjalankan apa yang dibawakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita,
sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang memberikan contoh terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia hari-hari besar Islam pada kesempatan memperingati nuzulul Quran 1444 Hijriah, yaitu membumikan Al-Quran dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, guna mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita bicara terkait dengan turunnya Al-Quran, maka salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika Al-Quranul Karim itu mau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu melalui tahap-tahap tertentu yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tahap yang pertama, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Al-Quran itu datang dari Allah, kemudian tidak diturunkan langsung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi proses turunnya Al-Quran dari Allah yang pertama adalah diturunkan di Lauhil Mahfuz, kemudian jumhur ulama memberikan kesepakatan bahwa turunnya Al-Quran dari Allah kemudian ke Lauhil Mahfuz ini tidak ada satu orang pun yang mengetahui bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu. Setelah melalui proses di Lauhil Mahfuz, maka berikutnya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Proses dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Sehingga memang ada berbagai beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan satu malam di bulan suci Ramadan. Kemudian ada pendapat lain juga yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus di malam bulan suci Ramadan, ya. Itu karena tidak memahami daripada proses turunnya Al-Quran. Jadi tadi saya jelaskan dari Allah, dia turun ke Lauhil Mahfuz, ini tidak ada penjelasan tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz tersebut. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Di situ diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memang benar di saat Al-Quran di Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara totalitas di Baitul Izzah. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mulai dari situ barulah turun beransur-ansur kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. 23 tahun dibagi lagi menjadi dua. 13 di kota Mekah yang disebut dengan surat Makkiyah, itu turun beransur-ansur. Kemudian yang 10 ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, itu yang disebut dengan surat Madaniyah. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, proses mulai turun sesuai dengan kondisi dan keadaan pada saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut. Kalau dikaitkan dengan tema yang kita angkat saat sekarang ini, membumikan, ya, membumikan, ini lebih condong
kalau saya terjemahkan mungkin bagusnya kita mengajarkan, memberi pemahaman kepada masyarakat, kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita tentang bagaimana Al-Quran memberikan pembelajaran kepada kita cara hidup kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah dicantumkan di dalam Al-Quran, maka saya yakin dan percaya bahwa tema yang disajikan oleh panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memperingati Nuzulul Quran 1444 Hijriah ini guna mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju, maka itu akan tercipta dengan baik ketika kita kaum muslimin yang hadir di kesempatan ini semua melakukan apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang masalah Al-Quran, begitu banyak penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Di antaranya Al-Quran diturunkan berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh manusia yang ada di alam permukaan buminya Allah. Petunjuk dalam hal apa? Dalam hal bermuamalah dengan sesama kita, berkomunikasi dengan sesama kita. Dengan adanya petunjuk itu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sami'na wa ata'na. Kita baca Al-Quran, kita pahami maknanya. Ketika Al-Quran itu memerintahkan kita untuk bertenggang rasa dengan saudara kita, maka lakukan tenggang rasa itu. Ketika Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk tidak menghardik saudara kita, maka lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ketika Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk melakukan musyawarah dalam menyepakati suatu perkara, maka lakukan perkara tersebut. Dengan konsep yang demikian Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang menjadi contoh, memberikan suri teladan terbaik kepada tetangga kita maupun kepada teman-teman kita yang di luar daripada agama kita. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengikuti anjuran yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka akan tercipta keharmonisan yang baik di antara sesama kita. Namun sayang, sungguh seribu sayang, di kalangan kita sendiri, kaum muslimin maupun muslimah, banyak yang mengabaikan perintah-perintah Al-Quran. Bahkan sebagian besar di antara kita melanggar aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga tidak terjadi kecocokan pergaulan antara kita dengan sesama kita. Kita dengan sesama kita saja, mohon maaf, saling adu argumen satu sama yang lainnya, menyebabkan yang satu membenci yang lainnya, mengakibatkan ketidakakraban di antara sesama kita. Padahal Al-Quran tidak mengajarkan kita yang demikian. Al-Quran mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama yang lainnya. Al-Quran mengajar kita untuk memenuhi kebutuhan saudara kita ketika kebutuhan saudara kita itu berkekurangan. Jadi begitu banyak amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, memang tema ini sangat luar biasa dan menurut pribadi saya sangat bagus. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memang utamanya pembinaan pada keluarga kita masing-masing. Ya, memberikan informasi kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, khusus keluarga kita, sebelum kita melangkah kepada masyarakat, bangsa dan negara. Pembinaan internal kita terlebih dahulu kita lakukan sebagai pola pembentukan jati diri kita untuk melangkah keluar, agar ketika kita bergaul dengan masyarakat, kita telah terbentuk karakter kepribadian kita dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan membawa kita untuk sopan santun ketika kita berada di masyarakat.
Al-Quran itu akan membawa kita untuk selalu senantiasa memberikan contoh yang terbaik ketika kita berada di bangsa dan negara kita. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama memberikan informasi kepada kita, sesungguhnya ketika kita jauh daripada Al-Quran, maka kejauhan kita daripada Al-Quran itu akan memberikan kecelakaan, kesengsaraan kepada diri kita. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, melalui tempat ini, melalui peringatan ini, saya pribadi mengajak kepada kita semua untuk berbondong-bondong mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami dengan sebenar-benarnya apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian setelah kita paham di dalam Al-Quran itu, kalau ada perintah yang sifatnya baik, kerjakan secepat mungkin. Kalaupun ada larangan yang Allah larang untuk kita tinggalkan, maka tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengedepankan ego kita. Jangan membuat prinsip bahwa kita adalah merupakan makhluk yang sempurna, yang benar, sehingga datang petunjuk dari Allah melalui Al-Quran kita abaikan. Konsep yang demikian ini akan memberikan kesengsaraan kepada diri kita. Sama Allah, pasti akan Allah berikan siksa ketika kita kembali menghadap Allah. Kemudian sesama manusia, pasti kita tidak disenangi oleh saudara kita, oleh karena karakter kepribadian kita tidak mencontohi apa yang disampaikan oleh Al-Quran kepada diri kita. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka langkah terbaik yang harus kita lakukan, mari sama-sama paling tidak kita membina diri kita masing-masing, berkaca pada diri kita, sudah sejauh mana saya memahami Al-Quran sampai saya berusia misalkan 60-70 tahun saat sekarang ini. Ketiga, hanya sekedar membaca, kemudian tidak memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, hanya sekedar terlewatkan begitu saja. Bahkan sebagian besar di antara kita meninggalkan Al-Quran ini, tidak dibaca, dibiarkan begitu saja. Sampai datang Ramadan, barulah dia membuka Al-Quran, itu pun hanya sekedar dibaca. Kejar target untuk menamatkan Al-Quran. Dia tidak memahami konsep yang sesungguhnya yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Kalau sekiranya dia mampu untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya untuk memahami Al-Quran, maka insya Allah kehidupannya akan menjadi kehidupan yang penuh bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan kita petunjuk. Dengan petunjuk itu insya Allah kita akan mengangkat diri kita dari tempat yang terburuk menuju ke tempat yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini, mengingat waktu kita mau melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah dan waktu sudah larut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Yang terpenting dari apa yang kita dengarkan, mari kita akrab-akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Coba lagi membacanya dengan memahaminya dengan sebaik mungkin dan berusaha mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalamnya, sehingga bisa terlaras terciptanya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Terutama di Kepulauan Yapen ini, kita menjadi manusia-manusia muslim yang tampil terdepan mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen dengan akhlak Quran yang kita miliki. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bisa dirangkaikan dengan pembacaan doa. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, demi kesempurnaan pelaksanaan kegiatan kita di
ini sebagai hamba Allah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tampil menjadi manusia-manusia yang mulai saat sekarang ini mencoba mendalami Al-Qur'an, kemudian memahaminya, melaksanakan apa yang diperintahkan di dalamnya, menjauhi apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakinin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na ma razaqtana wa zidna ilman ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian hikmah peringatan malam nuzul Quran yang telah disampaikan Al-Ustadz Muhsin bin Hasan Seri SPDI. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami akhiri acara pada malam hari ini, mohon sejenak kita akan adakan session foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Penjabat Bupati Kepulauan Yapen